Hai teman-teman, saya akan memaparkan mengenai video tugas UAS Kimia Dasar 2 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Andes Haji Kartimi MPD. Sebelum lanjut ke video, perkenalkan dulu nama saya Nur Fadila Eka Putri dengan NIM 22811100009 dari Tadris Kimia A semester 2. Yuk kita selesaikan bersama soal laju reaksi kali ini. Nah, langsung saja ke soal yang pertama ya. Jika laju reaksi dari suatu gas dinyatakan dengan persamaan V1 sama dengan K dikali konsentrasi P dikali konsentrasi Q kuadrat, maka tentukan laju reaksi V2 jika konsentrasi P dan konsentrasi Q masing-masing dinaikkan 3 kali. Langsung saja ke pembahasannya ya. Kita tuliskan dulu persamaan yang pertama, yaitu V1 sama dengan K dikali konsentrasi P dikali konsentrasi Q berpangkat 2 atau kuadrat. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam rumus K dikali 3P dikali 3 kali P kuadrat sama dengan 3 kali konsentrasi P dikali 9 konsentrasi Q kuadrat. Kenapa menjadi 9? Karena 3 berpangkat kuadrat yaitu 9. Kemudian diturunkan kembali menjadi 27K dikali konsentrasi P kali konsentrasi Q kuadrat. Maka didapat hasil laju reaksi V2 jika konsentrasi P dan konsentrasi Q masing-masing dinaikkan 3 kali menjadi 27 V1. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua ya. Di antara data kondisi reaksi di bawah ini, yaitu di sini ada terdapat tabel dari nomor 1 sampai nomor 5, yaitu ada seng, HCl dengan data suhunya juga. Data yang pertama itu yaitu serbuk dengan 0,1 mHCl dengan suhu 35 derajat, dan yang kedua adalah serbuk 0,1 m dengan suhu 45 derajat, dan yang ketiga lempeng 0,1 m dengan suhu 25 derajat. Yang keempat yaitu serbuk 0,2 m dengan suhu 45 derajat. Yang terakhir adalah lempeng 0,2 m dengan suhu 45 derajat. Nah, pertanyaannya yaitu laju reaksi paling rendah terdapat pada kondisi nomor berapa ya? Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah luas permukaan zat. Semakin luas permukaan zat, maka semakin cepat laju reaksinya. Yang kedua adalah konsentrasi. Maka semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin cepat laju reaksinya. Yang ketiga ada suhu. Makin tinggi suhu, makin cepat laju reaksinya. Yang ketiga adalah katalis. Yang keempat adalah katalis, yaitu menurunkan energi aktivitas. Maka dapat disimpulkan laju reaksi tinggi itu apabila zat tersebut merupakan serbuk dengan suhu dan konsentrasinya tinggi dan ada katalis. Dan sedangkan pada laju perpindahan rendah, pada laju reaksi rendah yaitu merupakan lempeng, suhu dan konsentrasinya rendah dan tanpa katalis. Jadi jawabannya yaitu reaksi paling rendah terdapat pada nomor 3, yaitu lempeng dengan 0,1 mHCl dan suhu 25 derajat Celcius. Soal yang ketiga yaitu pada percobaan logam magnesium yang direaksikan dengan larutan asam klorida dengan persamaan laju reaksi yaitu Mg ditambah 2H menghasilkan MgCl ditambah H2. Diperoleh data sebagai berikut yang terdapat pada tabel. Ada suhu, ada volume H2, dan ada waktu. Nah, laju reaksi pada pembentukan gas H2 adalah, dari soal tersebut kita fokuskan pada suhu yang sama. Perlu diingat yang teman-teman, laju reaksi merupakan perubahan konsentrasi persatuan waktu. Nah, langsung saja lajuan pembentukan gas H2O sama dengan
perubahan volume dibagi perubahan waktu atau delta V dibagi delta T. Di sini lihat pada tabel pada suhu yang sama yaitu 25 derajat Celcius. Dengan perubahan volume, delta V sama dengan 50 dikurangi 25 mili sama dengan 25 mili. Kemudian perubahan waktu atau delta T-nya itu yaitu 10 dikurangi 5 detik sama dengan 5 detik. Kemudian lanjut ke laju pembentukan gas H2 sama dengan perubahan volume dibagi perubahan waktu atau delta V dibagi delta T. Dan kita masukkan sama dengan 25 dibagi 5. 25-nya itu merupakan perubahan volume dan 5-nya itu merupakan perubahan waktu. Dan hasilnya yaitu 25 per 5 mili per detik. Sekian pemaparan soal laju reaksi dari saya. Terima kasih.